Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Qala al-mu'allifu Syekh Umar Abdul Jabbar rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kitab Mabadu Fiqh al-Anqal. Ya. Sholatul Jum'ah. Soal ma hukmu sholatil Jum'ah? Jawab, fardu ainin ala kulli muslimin mukallafin dzakarin hurrin sahihin mustawtinin. Soal, kam syurutul Jum'ah? Jawab, syurutuha khamsatun. Al-awwalu an tuqama fi baladin aw qaryatin. Al-thani an takuna kulluha fi waqti dhuhri. Al-thalithu an tusalla jama'atan bi arba'ina dhukuran muslimina mukallafina ahraran mustawtinina. Ar-rabi'u alla tasbiqaha aw tuqarinaha jum'atun ukhra fi tilkal baladi. Al-khamisu taqdimul khutbataini. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan membahas tentang Jumat, termasuk pada penjelasan bab salat Jumat. Salat Jumat itu kewajibannya berbarengan dengan salat 5 waktu, yaitu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad tepat di malam Isra dan Mi'rajnya beliau. Jadi selain perintah sholat 5 waktu, di situ juga diperintahkan oleh Allah sholat Jumat. Tapi selama Nabi tinggal di Mekah, Nabi nggak pernah melakukan sholat Jumat karena nggak mencukupi syarat untuk mendirikan sholat Jumat. Sholat Jumat ini jatuh kewajibannya ketika Nabi masih di Mekah, pada malam Isra dan Mi'raj. Ketika perintah tersebut turun atau telah diperintahkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad turun pulang dari Isra dan Mi'raj atau kembali dari Isra dan Mi'raj, beliau tidak mengerjakannya di kota Mekah karena syarat pelaksanaan salat Jumat belum mencukupi, diantaranya keamanan. Ketika itu di Mekah dakwah Nabi kita Muhammad belum cukup untuk sampai kata aman. Tapi beliau memerintahkan para sahabat yang tinggal di Madinah untuk melakukannya. Nah, orang pertama yang melakukan sholat Jumat setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad itu sahabat Nabi bernama As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair. Dua sahabat ini melakukan Jumat di Kuba, di pelataran Masjid Kuba yang berada di Madinatul Munawwarah. Masjid Kuba ini masjid pertama yang dibangun di kota Madinah, yang berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah sholat Jumat itu berbarengan dengan perintah sholat 5 waktu. Itu kejadian pada kapan? Malam Isra dan di bulan apa itu? Di bulan Rajab. Di bulan Rajab. Jadi perintah tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat fardu beserta sholat Jumat. Nah, ketika Nabi Muhammad sampai kembali ke kota Mekah, beliau nggak pernah melakukannya di kota Mekah, tapi memerintahkan sahabatnya yang bernama As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair. Dua sahabat itu yang mengerjakan sholat Jumat di kota Madinah, tepatnya di Masjid Kuba, di pelataran Masjid Kuba. Masjid pertama yang dibangun di kota Madinah berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Quran awal masjidil ussisa ala taqwa, masjid pertama yang dibangun berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Habis tadi soal yang pertama,
sholatil Jum'ah. Hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat itu fardu ain ya, seperti sholat fardu, ya, seperti sholat lima waktu. Jadi kalau kalian meninggalkannya maka kalian berdosa. Dikerjakan seminggu sekali setiap hari Jumat. Ya. Hukumnya fardu ain, ya, bukan fardu kifayah. Kalau fardu ain berarti kewajiban tiap individu manusia, ya, tiap individu makhluk hidup. Tapi kalau fardu kifayah cukup dikerjakan oleh sebagian saja, ya, maka gugur kewajiban bagi sebagian yang lain. Ya. Nah, sholat Jumat ini fardu ain, ya. Terus Ala kulli muslimin ada setiap muslimin mukallafin. Di sini dikatakan muslimin, enggak dikatakan muslimatin. Ya, artinya enggak dianjurkan bagi wanita, ya, hanya dianjurkan bagi pria. Atas orang yang mukallaf. Mukallaf itu sudah balik. Kalau laki-laki baliknya itu 15, umur 15 secara pasti, bukan secara perkiraan, ya. Misalnya dia lahir di tanggal 6 Agustus, ya, 2010, maka 6 Agustus, misalnya 6 Agustus 2010 tepatnya jam 10 pagi, maka 6 Agustus 2015 jam 6 pagi atau jam 10 pagi itu udah dikatakan balik deh, ya. Artinya udah kena kewajiban. Nah, itu disebut mukallaf, ya. Mukallaf ini dari kalimat kalafa yukallifu taklifan, ya, dipaksa. Jadi kalau nanti nggak mengerjakan, nanti berdosa. Mau nggak mau dikerjakan kalau nggak mau berdosa, ya. Nah, kalau udah berdosa, maka jalannya ke neraka, ya. Karena kata Allah, ayatul lupani wariduha itu. Jadi Allah menciptakan neraka bukan untuk memasukkan kalian ke neraka, tapi kalianlah yang membawa diri kalian ke neraka disebabkan nggak taat kepada perintah Allah. Kenapa harus taat? Karena kita mukallaf, orang yang dipaksa harus melakukan ibadah, dan itu merupakan konsekuensi dari akidah, dari keyakinan yang kita ambil, ya. Kita berkeyakinan bahwasanya agama kita ini Islam. Konsekuensi dari Islam itu apa? Ibadah salat lima waktu, ya, dan perkara-perkara wajib lainnya. Itu udah konsekuensi agama. Semua agama pasti memiliki konsekuensi sendiri. Ya, nggak ada agama, ya, ente misalnya nyembah papan tulis udah nggak ada ibadahnya, itu bukan agama itu, ya. Namanya agama pasti ada konsekuensi ibadah. Paham, ya? Terus Zakarin laki-laki, ya, laki-laki itu zakar, ya, yang punya burung. Nah, Furin Sohihin harus merdeka, ya. Dia orang merdeka, ya. Kemudian sohihin dia harus sehat, ya. Kalau sakit enggak jadi kewajiban buat dia. Tapi sakitnya seperti apa nanti dijelaskan satu-satu. Mustautinin. Nah, dia harus orang yang mustautin. Mustautin itu menetap bertempat tinggal, ya, bukan orang yang musafir. Jadi syarat wajib sholat Jumat di situ ada berapa? 7 jadinya. Ada 5. Ada 5. Di beberapa kitab ada 7. Ya. Saya akan sebut yang pertama Islam. Kewajiban sholat Jumat ini hanya berlaku untuk orang muslim. Wajib buat orang Kristen. Ya, wajib buat orang Buddha. Ya, wajib buat orang Hindu, nggak wajib buat orang nggak wajib. Wajib buat orang muslim. Ya. Maka tidak wajib bagi orang kafir, ya, kafir asli, ya, atau yang sebab karena murtad, ya. Ada orang kafir karena memang keturunan kafir, ada orang kafir karena dia murtad, ya. Nah, itu semua itu nggak wajib, ya. Jadi kewajiban itu hanya kepada orang muslim. Kalau kafir gimana? Kafir ketika dia kembali ke Islam, maka dia wajib mengkodok semua ibadah yang ditinggalkan di zaman murtadnya dia. Misalnya begini. Ada orang muslim, si A muslim, kemudian murtad, kemudian dia balik lagi ke Islam, nah, itu masih diterima. Murtad yang kedua ini yang nggak diterima, ya. Jadi kata Allah nggak mengampuni dosa yang menyekutukan dirinya. Itu seperti apa? Yang kedua kali. Jadi ketika dia murtad, dia bertobat, pasti diterima oleh Allah. Tapi kalau dia balik lagi keluar, itu yang nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paham, ya? Nah, jadi orang murtad itu maka hukumnya dia wajib mengkodok semua sholat atau ibadah yang ditinggalkan semasa murtadnya dia, ya.
Hati-hati tuh, alhamdulillah ya. Murtad itu ada tiga cara, bisa dengan perkataan, perbuatan, dan omongan, ucapan ya. Alhamdulillah, hati-hati ya. Yang kedua, balik ya, balik. Jadi kewajiban sholat Jumat itu bagi yang balik. Ya. Ini udah balik semuanya, ya. Udah bolak-balik ini malah ini. Nggak wajib bagi anak yang belum balik. Ya. Nggak wajib untuk melakukan sholat Jumat bagi orang yang belum balik. Tapi hukum salatnya anak yang masih kecil itu sah. Kewajiban sholat Jumat bagi yang balik. Terus kalau ada anak kecil sholat gimana? Sholatnya sah jika dia sudah jika dia sudah melewati batasan tamyiz. Tamyiz itu sudah bisa membedakan antara yang benar dan salah. Jadi kalau anak kecil belum balik di sholat Jumat, kan di masjid-masjid sekarang banyak tuh anak kecil itu gimana hukumnya? Kalau dia sudah tamyiz maka sah. Kalau dia belum tamyiz nggak sah. Tamyiz itu apa? Udah balik, udah mengerti bahasa dan aturan, udah bisa dibilangin, itu tamyiz. Walaupun dia belum sah, belum dikenai kewajiban untuk melakukan sholat Jumat, tapi ketika dia mengerjakan hukumnya sah. Anak kecil ya. Adapun sofa anak kecil itu di belakang, bukan di depan. Boleh dibuka itu nanti di buku sunnah Jumat yang Anda bikin. Belum pada dibaca kan? Ya, dipegang doang nggak apa-apa deh, mereka pegang deh. Iya. Nanti dijelaskan sofa anak kecil itu di mana, sofa wanita itu di mana, khairu sufufu rijal itu di mana, sebaik-baiknya sofa laki itu di mana. Kata Rasul, khairu sufufu rijal awalwa, sebaik-baiknya saf laki-laki itu paling depan. Nah ini jadi masalah sekarang nih, muslimin teman-teman duduk depan pintu masuk. Ini pansan jodohnya berjauh kalau orang dulu kan jangan duduk di pintu, jodohnya susah makanya kawin berdua perlu kawin jadi dia langgar tuh yang namanya aturan orang-orang dulu. Padahal seandainya dia duduk ke depan di sofa pertama juga nggak disuruh jadi khotib, nggak disuruh jadi bilal, nggak disuruh ngapa-ngapain, cuma duduk. Tapi demen banget di depan pintu masuk. Ada lagi yang di luar sambil ngerokok. Ini nggak pernah dapat sebaik-baiknya soft. Kata Rasul, khairu sufufu rijal awwal, paling afdolnya soft lelaki itu paling depan. Wa khairu sufufu nisa akhiruha, dan paling baiknya soft wanita itu paling belakang. Jadi bukan yang soft wanita paling depan, bukan yang paling belakang. Kenapa? Karena jauh dari lelaki. Laki-laki nggak bisa mendengar suaranya takutnya suara pas lagi takbir mendesak gitu kan. Yang di depannya kan jadi saking khusyuk kan beda. Kalau perempuan khusyuknya kan begitu ya, beda begitu ya. Kalau kita tergantung kantong. Kalau lagi banyak duit fase banget ya. Kalau lagi nggak punya duit susah juga suaranya, rada-rada mendesak, cuman ke arah mules gitu ya. Suara kambing. Kalau anak kecil di mana? Anak kecil di belakang sok laki-laki. Jadi setelah orang tua, anak muda, baru anak kecil di belakang. Jadi anak kecil bukan di depan ya. Jadi paling belakang, recehan belakang. Recehan belakang, rojali. Rombongan Jamaliyah belakang. Itu yang kedua. Ada pun syarat Jumat sholat yang ketiga, syarat wajib sholat Jumat yang ketiga berakal. Maka nggak wajib sholat Jumat itu bagi orang yang gila. Orang gila nggak wajib, itu orang gila dipaksa-paksa ke masjid, berantakan masjid. Jadi kewajiban bagi orang berakal. Di sini siapa orang gila? Yang gondrong siapa? Yang gondrong dialog saya kan? Dialog. Jawab kayak RT. Saya RT warganya dan gila nih. Dedi. Tapi nggak wajib Jumat tuh. Jadi kalau pas itu mau sholat Jumat tinggal sholat Jumat, ya emang nggak kewajiban berarti karena dia nggak berakal. Orang berakal, orang nggak berakal nggak wajib Jumat. Nah kalau ente nggak sholat Jumat, berarti ente nggak berakal. Berarti kalau ada orang bilang orang gila, pantas karena nggak sholat Jumat.
Karena gugur kewajiban Jumat itu hanya pada orang gila. Jadi kalau orang waras nggak sholat Jumat, jadi orang gila. Paham deh? Ada yang nggak sholat Jumat sini? Sekali sibuk goreng-goreng ya. Goreng ayam. Aduh, gosong dah. Mati dulu goreng. Paham ya? Nah, kemudian syarat wajib Jumat selanjutnya adalah merdeka. Kayak di situ tadi kita dikatakan hurun ya. Maka gak wajib bagi budak ya. Meskipun budaknya budak mu'ahad ya, atau mukatab ya. Budak mu'ahad itu budak yang sebab jadi budak sebab perjanjian ya. Nah, atau budak mukatab itu budak yang sebab jadi budak itu ya, sebab perjanjian, namun ahad itu berjanji juga sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun si budak ini apabila ingin melaksanakan sholat Jumat, sah sholat Jumat ya. Sholat ibadah sholat Jumat dia sah ya. Kalau budak ini ingin sholat ya, dia ingin sholat dan tuannya mengizinkan, sah sholat Jumat. Tapi kalau dia nggak mengerjakan juga, dia nggak menjadi dosa sebab dia budak, bukan orang merdeka. Dengan syarat wajibnya Jumat itu adalah hurun atau merdeka. Paham ya? Yang kelima dari syarat wajibnya Jumat adalah laki-laki. Di situ dikatakan zakarun, laki-laki. Zakarun itu artinya kemaluan barang laki. Jadi kalau laki nggak punya kemaluan, jadi nggak wajib Jumat tuh. Kalau merasa punya kemaluan, maka wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Alhamdulillah. Maka nggak wajib bagi wanita, kemudian banci, banci juga nggak wajib tuh. Banci di sini maksudnya dalam agama ini orang yang terlahir memiliki dua kelamin, kelamin. Bukannya laki jadi perempuan, bukan ya. Ini dua kelamin. Nah, ini kebanyakan kalau kita kan di sini perubahan ini ya. Perubahan dari jin ke setan ya. Jadi kalau siang itu uratnya kelihatan, kalau malam bodak mulu mukanya ya, tepung. Jadi nggak wajib tuh buat wanita dan banci, tapi sah apabila dia mengerjakannya tetap dihukumi sah. Hukumi sah. Kemudian yang keenam sehat atau sohihin, tadi kita dikatakan dibaca sohihin ya. Maka nggak wajib bagi orang yang sakit berat. Orang yang sakit yang berat jika harus menghadiri sholat Jumat, sebagaimana beratnya berjalan saat turun hujan. Jadi misalnya dia kurang sehat, kalau jalan berat gitu ya. Entah kenapa itu nggak tahu begitu, apa emang nggak punya beras di rumahnya berat jalan ya, pengen megang duit, jadi mau jalan gini berat banget ya. Nah ini bagi orang seperti ini dia nggak wajib, ya, karena apa? Dianggap orang sehat. Ya. Dia orang sakit, misalnya sakit punya penyakit atau ada badannya kurang fit lah, sehingga kalau mau jalan tuh kayaknya lelah gitu, berat banget ya. Berat bukan karena malas nih ya, beda ya. Kalau kita kan berat karena malas ya. Ini enggak, ini memang badannya kurang fit ya. Sehingga dia mau jalan tuh susah ya. Maka dia nggak wajib itu, nggak wajib melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau dia paksakan berjalan sampai di masjid sebelum adzan, kemudian dia mau pulang lagi karena nggak fit, itu nggak boleh. Dia harus melaksanakan kalau sampai di tempat ibadah tersebut ya. Jadi kalau di rumah dia belum pergi, dia merasa berat, kayaknya kalau jalan kelingan ya. Apa karena jarang makan kali ya, jarang masak ini di rumah, berat jalan ya. Maka dia nggak wajib melakukan sholat Jumat ya. Karena kurang sehat. Dan yang terakhir ya, adalah mustautin ya. Mustautin ya. Mustautin itu orang yang menetap ya. Maka tidak wajib bagi musafir. Musafir ini nggak wajib sholat Jumat ya. Dia juga nggak wajib puasa Ramadan ya. Tapi kalau dia mau mengerjakannya tetap boleh ya. Jelas ya sampai sini ya.
Nggak ada pertanyaan ya? Pulang lagi kan? Hah? Pulang lagi. Pulang lagi? Kalau sampai dia mau pulang lagi nggak boleh. Nggak boleh, karena dulu sampai tujuan. Bagi orang yang kurang sehat, kecuali dia masih di rumah, dia mau jalan kayaknya badan kurang enak, kayaknya bisa takut pingsan, apa tambah sakit, nanti nggak wajib Jumat. Cuman kalau kita jarang ya, kita orang susah ya. Biasa keringetan, biasa manggul-manggul, mau sakit jauh dah penyakit juga segen macam itu ya. Jadi mustahil tuh kita kalau sampai berat, kecuali kita orang kaya biasa duduk ngitung duit ya, tangannya halus ya. Ya tangan kapalan, tangan boleh ya. Terus pura-pura nggak enak badan nanti nggak wajib. Tangan ini mulu. Biru itu. Kalau tangan biasa ngegoreng mah nggak ngaruh. Apa? Udah sih, dia sebelah kecil. Kena ini angus. Begitu kira beijing. Kalau singkong sekilo 2 kilo mah bersih itu maksudnya. bersih mah buku tanah mulu ya. Macam pedak mulu. Lengket tuh. Ada pertanyaan? Ini Bib, Ya. masalah Jumatan Bib ya. Ini kan selama ini waktu corona lah gitu Bib ya. Sekarang kan udah banyak menjalankan Jumatan. Tapi ada yang namanya sampai sekarang ini nggak Jumatan gitu. Gimana tuh Bib? Jadi termasuk uzur. Uzur, ya. Uzur Jumat itu ada 4. Nah, di antara 4 itu ada yang ketiga kalau nggak salah itu dirinci ulama. Termasuk ada rasa takut. Ketika dia memiliki rasa takut untuk bersolat berjamaah Jumat, maka gugur kewajiban buat dia. Gitu. Berarti kalau yang dikatakan 3 kali nggak sholat Jumat itu berarti kayaknya Itu yang nggak ada uzur sama sekali, nggak ada rasa takut, nggak ada emang males ya. Mungkin boga ada mulu, tidur pagi, bangun maghrib ya. 2 bulan mati itu yang begitu. Nah, kalau itu nggak apa-apa, dianggap uzur. berarti ente nggak ujur, tetap Jumatan. Kan biasa nyium aroma cabai tuh. Mati virus itu. Ayo, Dina, kalau ini kan yang terakhir orang yang menetap ya, atau mungkin kalau di mal-mal atau di perkantoran itu kan kebanyakan nggak menetap tuh, tapi dia mengadakan gitu, tadi di musola yang udah tiap hari pakai buat fardu atau dadakan nih gelar speaker di basement itu bagaimana? Nah, kalau kan di sini dikatakan menetap dalam di sebuah kota. Nah, kita tergantung memahami disebut kota ini gimana. Apakah kota Jakarta atau kota dalam kota Jakarta. Nah, kalau di Jakarta nih walaupun kebanyakan dari luar kota Jakarta, tapi yang orang Jakarta sendiri banyak juga. Pasti lebih dari 40 orang yang terjadi mal di Jakarta tuh banyak juga orang Jakartanya. Nah, jadi tetap dianggap sah Jumatan itu. Itu nenek kota gitu. Itu yang kata. Kayak zakat juga, zakat kita nggak boleh buang keluar. Kayak misalnya ini daerah Bojonggede, ya. Ani nggak boleh lempar ke Citayam. Kalau Ani ngukur kotanya kota Bojonggede apa Citayam. Tapi kalau Ani ukurnya Bogor, boleh Ani buang keluar dari Bojong. Karena masih dalam kota Bogor, gitu. Maksudnya mungkinnya itu kota nih. Iya. Jadi misalnya di Jakarta banyak pendatang ya, tapi dia udah ketika dari kampungnya ke Jakarta udah niat menetap, nggak balik lagi. Banyak kan begitu nih, yang ngontrak terus suatu waktu bakal balik itu jarang. Kebanyakan udah pada beli rumah di Jakarta. Nah itu udah dianggap mungkin gitu. Nah, karena nggak punya niatan untuk kembali. Lain hal kalau dia cuma sementara kayak Randy sementara nih. Nanti kontrak soalnya. Dari dulu kontrak mulu nggak mau beli rumah. Nah itu dia dianggap bukan mustautin ini, bukan orang yang menetap. Itu. Tahu kan? Ya, ada pertanyaan? Ya, ayo. Nah.
Ini kalau terkait tempat aja, biasanya kan kita sholat Jumat tuh di masjid. Apakah masuk dalam syarat atau di bagian apa nih? Kalau sholat Jumat itu nggak kudu di masjid, nggak kudu di masjid. Di lapangan juga bisa, walaupun ada masjid. Ya. Cuman kebanyakan di umumnya di sini dikerjakan di masjid. Tapi biasanya di masjid jami. Artinya kenapa dikatakan jami? Jami itu tempat berkumpul dari jamaah yajma'u, berkumpul. Ya. Jadi kalau kayak di pulau-pulau Jawa Tengah, di Jawa Tengah, Jawa Timur tuh masjid banyak, tapi yang dipakai Jumat di jami. Masjid lain nggak ada pakai, tutup. Semua orang ke jami. Nah jami biasanya posisi ini di tengah kota, di alun-alun kalau gitu. Sehingga ini nggak pernah ada masalah. Nah yang masalah di kampung kita sekarang nih, masjidnya kebanyakan, masing-masing pengen punya jami, sementara umatnya kagak. Banyak kan terjadi kayak gitu di sini nih. Ini terjadi kenapa? Karena DKM orang nggak ngerti. DKM orang nggak ngerti hukum yang bersangkutan dengan masjid. Makanya DKM yang nggak ngerti ini perlu diklat. Diklatnya pakai bukuannya. Iya. DKM bukan grup. Gitu ya. Nah, jadi nggak kudu di masjid yang namanya Jumatan. Jumatan itu nggak kudu dilakukan di masjid. Di tengah lapang juga bisa. Paham ya? Ada pertanyaan? Jadi akhir. Udah banyak gitu. Wallahu a'lam. Ya Rabbana tawafna bi asana tarafna wa hadana asrafna ala Allah asrafna fadum alaina tawbah tasilu kullah Ya Rasul
اللهم صل وسلم وبارك